Dari situ dibelilah sama teman gitu, beli sama teman. Terus dari situ selang beberapa bulan, gak lama udah amruk lagi. amruk lagi. Yo, berjumpa lagi dengan saya Ripan Hakim untuk mencari inspirasi-inspirasi yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangannya. Kisah-kisah inspirasi tersebut akan berkuat serta lengkapnya guna menjadi pengetahuan kita sebenarnya channel Ripan Hakim. Oke guys, pada kali ini saya alhamdulillah diberi souvenir, yaitu dari Kang Iman Permana Awikai. Dia itu pemilik, dia itu sebagai bosnya pemilik PT Mikro Awikai. Oke, sebelum saya terbang ke sana, terbang ke tempat Awikai ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, dan silakan kalian subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kamu menjadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang benar. Oke, yuk kita berangkat ke Awikai. Pring. Oke guys, alhamdulillah sekarang saya sedang berada di salah satu perusahaan mikro mungkin ya. Insya Allah yang direktur utamanya itu adalah Kang Iman Permana. Jam siang Kang Iman Permana. Bapak direktur, amazing banget deh Bapak direktur. Oke, nama perusahaannya itu nih Awikai. Jadi perusahaan ini mengelola di bidang kerajinan kayu ya Kang Iman ya. Kayu dan bambu lah. Oh, kayu dan bambu. Pokoknya Awikai pokoknya. Awikai. Kang Iman, coba dong biar temen-temen juga semuanya terinspirasi nih. Sekarang kan lagi musim pandemi. Kadang-kadang banyak sekali karyawan-karyawan yang dirumahkan. Apa yang melatar belakangi Kang Iman sehingga Kang Iman itu mau terjun di dunia kerajinan seni Awikai ini? Jadi awal nama sih judulnya itu bosen jadi pegawai lah. Bosen jadi pegawai gitu awalnya tuh. Sebelum terjun ke sini tuh saya bekerja di beberapa perusahaan lah. Mungkin karena saya tuh nggak suka apa ya, kadang-kadang kan begitu suka ditunjuk-tunjuk gitu atau diperintah tunjuk-tunjuk gitu, jadi terkurung, nggak bebas gitunya. Nah, terus juga yang paling bikin saya ingin keluar dari perusahaan tuh waktu sholat tuh terganggu gitu. Kadang-kadang Pak mau sholat dulu, izin sholat man tungguan lama sih nih bisa parem kumaha kesegedeng deui jadi itu tuh kacauan semua balik lah, mending keneh. Terus juga yang bikin gak nyaman tuh waktu tidur kerja kan ada shift malam gitu kan, ada shift siang. Pikir-pikir aduh waktu tidur teh dipakai gawe terus berangna sare geus mah balik ya. Jadi hati teh temerean gitunya. Singkat cerita mengundurkan diri lah. Iya, mengundurkan diri. Alhamdulillah pas mengundurkan diri itu emang sudah berumah tangga. Resign di pabrik itu setelah memang Kang Iman sudah berumah tangga. Pasti bingung kan tuh istri itu. Ngobrol sama istri yang mendukung lah, maksudnya mendukung dalam arti ya udah tuh yang penting mah ikhtiar aja lah, nggak usah di tempat kerja yang itu juga gak apa-apa, yang penting ikhtiar aja lah, rezeki mah inti nama kan ikhtiar aja sama berdoa gitu kan. Setelah itu mengurangkan diri. Alhamdulillah kebetulan kenapa suka dengan kayu dan bambu itu, kerajinan terutama. Saya tuh setiap pulang kerja di
sela-sela waktu yang santai itu suka bikin apa kayak mohon istilah nama jojodog gitunya, dinding klik tempat duduk gitunya, terus apa kadangkala orang tua tuh suka nyuruh bikin tempat ngaji apa buat Al-Quran gitu kan, saya suka tuh. Alhamdulillah gitu, ada kenyamanan di situlah, ada kenyamanan di situ. Singkat cerita, kebetulan kan suka ada teman-teman tuh yang kesini, yang nongkrong, yang ngobrol gitu. Nah, si teman-teman tuh setiap ngobrol di sini tuh ngampar we gitu, ngampar dalam arti di keramik duduk katanya, lesehan gitu. Saya pikir tuh mending bikin bangku aja gitunya, bikin bangku enak kayaknya, bangku yang pendek yang unik lah gitu. Bikin bangku dan meja itu dari bambu awalnya. Saya nyari bambu hitam. Emang adanya bambu hitam di sini. Nyari bambu hitam, saya bikinin, singkat cerita saya bikinin kursi dan meja. Setelah saya posting, ternyata banyak yang suka gitu. Banyak yang nanyain. Man, buatan saya tak, misalkan gitu kan, mencek Sunda nama buatan saya, buatan orang pang bikinkan atuh gitu. Saya tuh berpikir berarti hasil karya saya tuh bisa menghasilkan uang gitunya, orang bisa tertarik gitu dengan karya saya. Setelah itu ya dibikinin alhamdulillah. Tapi di selang itu banyak lah pasti, maklum masih belajar, masih awam, jadi belum tahu teknik supaya mencek Sunda lama supaya seseg gitunya, supaya teoyag tuh, supaya awet tuh bagaimana. Jadi waktu dulu mah kan yang penting jadi aja gitu, nggak dipikirkan tentang kekuatannya, kualitasnya. Nah dari situ dibelilah sama teman gitu, terus dari situ selang beberapa bulan, gak lama udah ambruk lagi. Dikomplain kan sama teman tuh, man karena sakieu nanggeus anjur deui. Tapi itulah proses tuhnya, alhamdulillah. Selama itu banyak yang kritik, yang komplain, tapi emang itulah proses gitu. Saya menerima gitu, dan saya tipe orang yang senang dikritik, senang dikasih tahu gitu. Karena saya tuh emang selalu merasakan ada orang perlu belajar gitu, orang perlu dikritik, perlu diingatkan gitu, supaya saya tuh lebih baik lagi ke depannya gitu. Selama ini Kang Iman belajar di mana? Otodidak. Keren bro, otodidak. Mungkin awalnya suka tuh melihat ya para pengrajin lah gitu, jadi tertarik. Berarti kuncinya itu kesungguhan hati ya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Benar itu. Betul, alhamdulillah. Terus namanya kenapa harus Awikai? Kenapa harus Awikai? Awalnya gini, setelah kesini kan udah lama tuh, ada temen ngasih masukan, man udah bikin brand aja, bikin nama atuh gitu. Label ya, label gitunya, label. Wah bingung, naon sih ieu na labelna teu ngarti urang mah cenah gitu. Geus yang penting mah label kudu aya manehna gitu kan. Kudu aya label. Singkat cerita, teman ngasih masukan, udahlah maneh kan dina awi jeung kai gitu. Resepna kan dina awi jeung kai, terus yang digeluti sama maneh teh emang kerajinan bambu dan kayu gitu. Udahlah awi kai. Jadi itu awi jeung kai gitu. Jadi nama Awikai itu saran dari teman Kang Iman. Oke. Tahun berapa Kang Iman mendirikan Awikai ini? Kurang lebih tahun 2000. Yang seriusnya ketika aku harus seriusnya di bidang Awikai, tahun berapa itu? Tahun 2019 akhir lah. Tahun 2019 akhir. Kurang lebih ya. 2019 lah.
Nah, Kang Iman sendiri ini mengambil atau sampel-sampel kayu-kayunya itu dari mana? Sampel-sampel kayunya itu maksudnya belinya gitu. Ya belinya. Belinya banyak sih. Emang dulu-dulu mah susah gitu nyari khususnya kayu jati Belanda. Nah, Pinus kayu jati Belanda itu emang didatangkan langsung dari Belanda atau gimana? nggak tahu tuh sejarahnya tuh. Pokoknya banyak yang bilang itu kayu pinus atau pinus jati Belanda gitu. Jadi bukan kayu dari kita gitu. Berarti Kang Iman sekarang sudah paham ya macam-macam. Oh, ini jenis-jenis kayu ini nih, ini jenis kayu ini. Paham? Nggak terlalu paham tapi ya sedikit tahu lah gitu, sedikit tahu. Apakah tidak menutup kemungkinan jika suatu kelak nanti mungkin Kang Iman juga ada gitu kerajinan dari besi gitu, ada dari kawat mungkin? Insya Allah. Insya Allah kedepannya yang mudah-mudahan dikasih kelancaran ya sama Allah gitu. Saya juga mau beli mesin las gitu. Jadi antara kayu dan besi itu kolaborasi lah gitu. Kalau misalkan bikin meja atau bangku tuh si kakinya dari besi, si ininya dari kayu, kan unik juga tuh gitu. Pernah mencoba gak Kang Iman ada perpaduan antara kayu dengan resin? Kalau mencoba belum. Tapi agak tertarik juga sih, cuman belum pernah mencoba. Oke, siap. Sementara ini cuman di kayu dan bambu aja gitu. Terus tanggapan teman-teman Kang Iman nih, kan Kang Iman itu kan resign dari pekerjaan. Sekarang ternyata Kang Iman sudah sukses seperti ini. Bagaimana tanggapan teman-teman Kang Iman melihat Kang Iman sekarang sudah menjadi bosnya gitu? Jadi gini, ini cerita apa ya? Menarik dan saya suka secara pribadi dalam perjalanan ini gitu. Maksudnya setelah resign, sebagian besar banyak orang yang memandang sebelah mata gitu. Iya. Maneh nanaonan sih kalau keluar di tempat gawe. Di tempat gawe makan aya gaji sebulan sekali. Maneh kan cantang tuh kieu naon atuh nanaonan gitu. Tapi semakin banyak orang yang memandang sebelah mata, semakin banyak orang yang ngomongin tentang diri saya gitu. Ngomongin dalam arti yang ngomongin negatif lah, kurang mendukung gitu. Saya semakin semangat gitu. Jadi termotivasi lagi. Ingin membuktikan bahwa aku bisa gitu. Iya betul. Jadi semakin terpecut lah gitu. Siap. Alhamdulillah gitu. Nah, pesan-pesan Kang Iman nih kepada teman-teman Kang Iman. Kan pasti kan setidaknya ada teman-teman Kang Iman mungkin yang dirumahkan gitu. Bahkan ada mungkin teman-teman saya juga udah kerja di perusahaan tiba-tiba harus di PHK karena emang pandemi. Apa nih pesan-pesan Kang Iman buat orang-orang seperti itu yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan gitu? Ya pesan-pesannya sih belajar menjadi orang kreatif lah gitu. Belajar menjadi orang yang kreatif. Yang kreatif gitu. Yang kreatif ya. Yang kreatif. Jadi istilahnya misalkan kalau resign kerja atau apalah gitu artinya ya bahasanya. Jadi kalau nggak kerja tuh udah aja diem gitu. Jangan gitu kalau menurut saya emang. Karena prinsip saya tuh sehari harus ada satu karya gitu. Jadi dalam satu hari itu harus ada satu karya gitu. Apapun itu, yang penting ada karya yang saya bikin gitu. Nggak selalu dari kayu juga. Apa kita silaturahmi ke temen, ya misalkan yang potensinya di bidang otomotif atau apapun itu gitu. Ya tekuni, pelajari, seriusi gitu. Dan soalnya jangan setengah-setengah lah gitu. Setengah-setengah. Kalau setengah-setengahnya hasilnya juga setengah-setengah mungkin gitu. Kalau nggak maksimal mungkin hasilnya juga nggak maksimal. Dah saya yakin Allah maha adil gitu. Maha adil walaupun dari sekian banyak orang yang mempunyai proses untuk katakanlah sukses mungkin ya. Berbeda-beda pasti. Ya. Ada yang sebentar berhasil, ada yang kenapa sih situ mah baru segini udah berhasil, baru sekian bulan tahun udah berhasil. Saya masih lama, tapi saya tidak merasa terganggu dengan pikiran itu gitu. Intinya saya berusaha maksimal, berdoa maksimal, ya masalah hasil serahkan sama Allah. Clear gitu. Simpel saya mah.
one day one created ya. Satu hari satu karya. Satu karya harus. Ini Kang Iman tadi tertarik banget mau diulas sebentar pas flashbacknya Kang Iman. Kenapa Kang Iman lebih memilih menjadi orang yang ketika bekerja itu waktu sholatnya itu gak boleh dilama-lama gitu. Jadi ketika waktunya sholat tiba-tiba tetap harus bekerja gitu. Waktunya kita beribadah, kenapa aku harus bekerja? Bukankah yang memberikan rezeki itu adalah Allah? Kenapa tapi aku harus kayak gini gitu? Kenapa Kang Iman memiliki pemikiran yang seperti itu? Gini ya, saya tuh bisa disebut orang yang ingin belajar benar gitu, benar menurut Allah lah gitu. Ingin belajar benar dan alhamdulillah. Jadi saya tuh punya pikiran gini, di kala kerja saya tuh lalai dalam sholat gitu ya. Angkewe sholat mah da kumaha cek dunungan anu. Yang saya bayangkan itu ketika kita belum sholat dan kita mendahulukan apa kata bos gitu, yang saya takutkan itu meninggal gitu. Meninggal belum sholat gitu. Iya. Yang saya takutkan itu. Jadi saya berpikir kalau saya katakanlah mempunyai usaha sendiri gitu, ya terserah saya gitu. Nggak saya mau main ya tinggal main gitu, saya mau tidur tinggal tidur. Jadi bisa dibilang pas ketika adzan berkumandang juga ya saya tinggal ke masjid, nggak ada yang ngelarang saya gitu, nggak ada yang nggak ada. Iya. Alhamdulillah gitu, jadi nggak terkekang. Itulah ya. Enaknya jadi bos ya. Keren ini, inspiring banget. Kang Iman hatur nuhun. Sami-sami. Cekap. Semoga teman-teman juga tuh bisa termotivasi dengan ceritanya Kang Iman ya. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki kisah-kisah atau suatu lokasi atau mungkin suatu tempat yang mungkin harus kita explore, kalian jangan sungkan-sungkan hubungi ke Instagram saya di bawah ini. Kang Iman punya Instagramnya gak? Ini yang Awikai ini. Instagram ada apa? Awikai namanya. Oke. Awikai. Pokoknya bagi teman-teman orang Majalaya, orang Kadatuan atau dimanapun kalian berada yang ingin melihat atau mencoba atau merasakan karya-karya Kang Iman, kalian semuanya tinggal hubungi ke Instagramnya saja. Bisa online, mungkin bisa offline, mungkin seperti itu Kang Iman. Bisa datang langsung ke sini juga kan? Bisa langsung ke sini sambil hubungi aja ke @awikai gitu ya. Iya, Awikai. @awikai. So thank you so much. Hatur nuhun Kang Iman. Siap. Paripan sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.